Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang diagnostik model dari Nadler-Tushman Congruence Model. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia Widyadari Akilah, NPM 21201058, dan teman saya Fadia Nabila Putri, NPM 21201030. Dalam upaya mengoptimalkan kinerja organisasi, setiap organisasi harus mampu mengelola seluruh komponen-komponen penting organisasinya secara memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, congruence model yang ditawarkan oleh Nadler dan Tushman tahun 1992-1997 dapat dijadikan rujukan. Fondasi model kongruensi Nadler dan Tushman adalah sebuah organisasi yang merupakan open system, di mana subsistem-subsistem organisasi terpengaruh oleh external environment. Congruence model menurut Nadler dikembangkan sebagai cara pandang pada sebuah organisasi melalui pemahaman konsep keterpaduan organisasional atau organizational fit dan organisasi sebagai sistem atau organizations as systems. Subsistem organisasi sebagai sistem terdiri atas yang pertama masukkan ke dalam sistem atau inputs into the system yang meliputi lingkungan, sumber daya, organisasi, dan sejarah. Yang kedua, proses 6 transformasi atau transformation process atau strategi bisnis. Dan yang ketiga, keluaran output yang meliputi pola aktivitas organisasi, perilaku, dan kinerja. Untuk membantu menentukan penyebab kinerja yang kurang baik, organisasi harus terlebih dahulu mengidentifikasi faktor pendorong kinerja utama. Model kesesuaian Nadler-Tushman membagi faktor pendorong utama ke dalam 4 kategori. Yang pertama, work atau tugas, yang kedua, people, yang ketiga, struktur atau organisasi formal, dan yang keempat, culture atau organisasi informal. Work atau tugas. Tugas ini dapat diidentifikasi sebagai pekerjaan mengacu pada tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan. Sebagai sebuah organisasi, kita harus memastikan bahwa tugas-tugas tersebut konsisten dengan tujuan yang ditetapkan untuk organisasi. People merujuk kepada individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Individu-individu ini membentuk elemen penting dalam dinamika organisasi dan memegang peranan yang berbeda berdasarkan keperluan organisasi serta struktur hierarki. Mereka adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi dan merupakan elemen penting dalam model kongruensi. Struktur atau organisasi formal. Struktur organisasi formal merujuk kepada susunan hierarki dan hubungan formal antara bagian jabatan dan individu dalam sebuah organisasi. Struktur ini menetapkan peranan, tanggung jawab, dan hubungan yang dijangkau dalam organisasi secara sistematik. Budaya atau struktur organisasi informal merujuk kepada norma, nilai, dan interaksi yang tidak resmi di antara individu dalam organisasi. Ia berbeda dengan struktur formal yang ditetapkan secara resmi, seperti hierarki, peraturan, dan prosedur. Budaya informal seringkali berkembang secara semula jadi dan boleh mempengaruhi cara individu berinteraksi, berkolaborasi, dan bekerja sama di dalam organisasi. Teori yang berhubungan, people organisasi formal. Teori ini dapat menekankan pentingnya hubungan sosial antara individu dalam organisasi. Jaringan sosial yang kuat dapat mempengaruhi aliran informasi, dukungan dari kekuasaan di antara anggota organisasi. People work atau tugas. Teori Lewis Allen. Organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Kultur atau organisasi informal, struktur organisasi formal. Teori Hick and Gould 1982-68-70. Organisasi informal yang sudah terstruktur dan terumuskan dengan baik, bahkan beralih menjadi sebuah badan hukum resmi sehingga dapat dikatakan sudah menjadi sebuah organisasi formal. Hal ini dapat dilihat dari hubungan otoritas kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya. Bentuk saluran-saluran di dalam organisasi berubah seperti organisasi formal, komunikasi berlangsung secara formal, dan yang terakhir menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Struktur atau organisasi formal, work tugas, teori Malayu SP Hasibuan 1998. Malayu SP Hasibuan mengatakan organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal
berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompokan yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Work, tugas, kultur organisasi informal, teori Stone and Mugget 1998. Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini ada studi kasus tentang membangun intervensi Taman Satwa Tarujuruk Surakarta menggunakan model kongruensi. Di sini sedikit saya jelaskan bahwa dalam komponen input ini akan sangat terkait dengan sejarah dari keberadaan Taman Satwa Tarujuruk TSTJ diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1976 dengan nama Taman Curug dan pengelolaan berada di bawah PT Bengawan Permai. Taman Wisata Jurug masih bisa tetap berdiri dan mengalami kemajuan. Sejak itulah nama Taman Jurug berganti menjadi Taman Satwa Tarujuruk atau TSTJ yang dipakai hingga sekarang, ujar kata promosi. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya, yaitu dia. Yang kedua, proses transformasi. Pada dasarnya, struktur yang terbentuk sudah berdasarkan pada kebutuhan Taman Satwa Tarujuruk, mulai dari tim pengelola sampai pada tugas operasional yang meliputi perlindungan dan pengembangan, pendidikan dan promosi, perawatan dan keamanan, pendapatan serta kasih kebersihan dan perawatan. Meskipun sudah ada struktur organisasi yang sudah sesuai dengan kebutuhan TSTJ, ketidakmaksimalan pelaksanaan tugas serta berkembangnya TSTJ tidak terlepas dari kurangnya kapasitas serta kompetensi tenaga kerja yang ada saat ini. Yang terakhir ada output. Dalam pendekatan model kongruensi, maka untuk menilai output dari sebuah input dan proses transformasi dapat dianalisa melalui beberapa hal. Di antaranya adalah tentang pemanfaatan sumber daya yang dimiliki serta sikap organisasi dalam menghadapi perubahan serta dampak perubahan terhadap organisasi. Dapat dilihat, ini merupakan roadmap Nadler-Tushman Congruence Model yang merupakan penjelasan dari studi kasus sebelumnya sesuai dengan teori-teori dan kategori-kategori yang sudah dijelaskan juga sebelumnya. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai diagnostik model dari Nadler-Tushman Congruency Model. Kami harap semoga dapat bermanfaat dari apa yang kita jelaskan dan paparkan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.